Pernah nggak sih kalian belajar sesuatu tanpa disuruh siapa-siapa? Kayak tiba-tiba pengen bisa masak, bikin bangunan baru, atau ngerti materi kuliah sendiri tanpa diajarin teman. Di video ini kita bakal bahas tentang self-learning theory, well pay, sick pay, employee discipline, developing training programs, dan self-management. Living lovely, just Self-learning theory adalah teori yang menjelaskan bahwa seseorang bisa belajar secara mandiri. Contoh, seorang mahasiswa tidak paham dengan materi yang dibawakan oleh dosen. Mahasiswa ini memiliki inisiatif bertanya mengenai materi yang bersangkutan dan belajar secara mandiri. Oke, anak-anak, ada yang tahu nggak di sini apa bunyi hukum permintaan? Tahu Pak. Ada yang tahu? Hukum permintaan itu semakin harga barang naik maka permintaan akan turun, dan semakin harga barang turun maka permintaan akan naik. Paham anak-anak? Oke, sekian pelajaran hari ini, kita lanjut minggu besok ya. Terima kasih. Oh iya, kayaknya gue mau nanya deh. Permisi Pak. Iya, ini ada apa? Saya tadi materi yang tadi masih bingung gitu Pak, belum masuk pikiran saya. Jadi belum paham. Kalau jelasin ulang agak ribet juga ya, lama. Minggu besok kalau ini. Kalau mau nanti kamu bapak kasih buku online aja kali ya. Nanti saya kirim ke kamu. Oh baik Pak, boleh. Oke. Oke, makasih ya Pak. Oke. Oke, makasih. Yang kedua ada well pay, adalah gaji atau upah yang tetap dibayarkan kepada karyawan saat mereka bekerja seperti biasa. Contoh, karyawan disiplin dengan perilaku kerja yang baik tetap mendapatkan gaji yang sesuai. Buat semua karyawan yang saya panggil, Alexander, maju. Ini gaji dan bonus karena kamu datang selalu tepat waktu dan kamu bekerja dengan baik. Selamat ya. Terima kasih Pak. Nah juga, ya, silakan. Hati-hati ya di jalan. Iya Pak. Untuk Wita, silakan maju. Ini gaji dan bonus untuk kamu karena kamu udah bekerja dengan baik dan selalu datang tepat waktu. Oh, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Hati-hati ya kamu di jalan. Iya, permisi Pak. Ya. Selanjutnya sick pay, adalah gaji yang tetap dibayarkan saat karyawan tidak masuk kerja karena sakit. Contoh, seorang karyawan izin tidak masuk dikarenakan sakit. Karena karyawan tersebut mengabari pimpinan dan membawa surat dokter, maka karyawan tersebut tetap mendapatkan gaji penuh tanpa potongan. Aduh, gue harus bilang nih sama bos gue sakit. Kenapa nih sih saya? Halo. Halo bos, saya izin sakit ya, 3 hari, saya lagi demam banget nih. Oh, izin 3 hari sakit. Oh iya. Semoga kamu cepat sehat ya. Saya butuh banget sama kamu. Oke. Iya, makasih bos. Iya, sama-sama. Aduh, gue harus minum obat nih. Vincent, bos.
selama sebulan. Bos, kok full bos? Kan kamu sakitnya izin, kalau mau izin baru saya yang gaji. Oh, udah. Makasih ya bos. Ya, kamu hati-hati ya. Siap. Sehat-sehat kamu ya. Iya bos. Saya masih butuh kamu. Oke, siap apa bos? Duluan ya bos. Ya, hati-hati kamu. Yang ketiga ada employee discipline, adalah sikap dan perilaku karyawan untuk mematuhi aturan, standar, dan tanggung jawab di tempat kerja. Contohnya, 2 orang mahasiswa datang dengan sangat tidak disiplin di hari pertama kuliah. Kedua mahasiswa tersebut ditegur oleh dosen karena perilakunya. Di hari selanjutnya, kedua mahasiswa tersebut datang dengan mematuhi peraturan lingkungan kampus. Oke, karena udah jam 8, mungkin kita mulai kali ya jamnya. Oke, di sini kita absen dulu. Saya absen. Nama Indra hadir. Hadir. Lexi. Saya Bufron. Gak ada ya? kayaknya lagi di jalan ya Pak. Masih di jalan. Martin. Wah, sekongkolan dia Pak. Wah. PWRS beneran. Oke, baik. Kita mulai aja jamnya. Oke, kita di sini pakai cara persamaan yang satu aja ya. Di sini ada A tambah 2P itu sama dengan 10. Dan persamaan 2 itu A tambah 2P itu 30. Ini sih Pak. Kamu udah di mana ini? Udah jam 8.30. Baru sampai. Maaf Pak, saya bangun kesiangan Pak. Malam habis malam FF. Kamu kenapa kayak gitu kamu? Ini batuk Pak. Kamu dari mana aja bisa sampai jam segini? Tadi di Galang macet Pak. Banjir soalnya. Macet kamu alasannya dulu macet nih. Kamu tasnya mana? Saya kelupaan Pak, buru-buru banget. Sendal, pakai sendal kamu. Iya, Kan sepatu. udah tertentu di jam saya itu nggak boleh pakai sendal. Ya sepatu saya kebanjiran Pak kemarin. Basah semua. Kamu lihat gak yang lain? Yang lain udah pada belajar. Kamu baru datang jam segini. Gak disiplin kamu. Ya maaf. Macet Pak. Yaudah duduk. Lain kali jangan gitu lagi. Pagi semua. Pagi Pak. Oh, kalian bagus nih. Udah dipakai bajunya. Aman Pak. Tas dipakai. Aman aja Pak. Bagus semua sudah tahu. Jam 7:50. Oke, kita mulai ya. Developing Training Program adalah proses merancang dan menyusun program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan atau peserta. Contohnya, dilaksanakannya kegiatan seminar di ruang kelas agar mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Self-management adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri sendiri, termasuk emosi, waktu, dan perilaku agar bisa mencapai tujuan dengan baik. Contohnya, seorang mahasiswi mengatur waktu untuk mengerjakan tugas yang menumpuk. Efeknya, mahasiswi tersebut dapat menyelesaikan tugas yang menumpuk tepat waktu tanpa stres.
Itu saja pembahasan singkat dari kami mengenai self-learning theory, role play, sick pay, employee discipline, dan self-management. Kami dari kelompok 3, signing out, bye-bye.